Halo guys, jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai organization learning dan learning organization. Mau tahu kayak apa? Let's check it out. Oh ya, nama saya Abror, Muhammad Abror Arya Putrawan dari TPB. Oke guys, pertama kita akan mengenali yang namanya organisasi belajar. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi belajar? Jadi di sini setelah gue baca, lalu Marquardt juga berkata bahwa organisasi belajar ini ada sebuah sistem yang terdiri dari 5 subsistem, yaitu ada pertama belajar atau learning, kedua pengetahuan atau knowledge, yang ketiga teknologi atau yang keempat manusia atau people, dan kelima adalah organisasi itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya gimana sih cara Marquardt bisa tahu kalau ini atau itu adalah sebuah organisasi belajar? Nah, jadi Marquardt ini sudah mengidentifikasi ciri-ciri dari sebuah organisasi belajar. Kira-kira poinnya ada 13 poin, akan ditampilkan di selanjutnya. Oke, setelah itu apakah hanya begitu aja? Oh, tentu tidak. Organisasi belajar ini dirangkai atau mempunyai indikator-indikator pendukung yang diberi nama Fifth Discipline yang dinamai oleh Peter Senge. Ada apa aja sih di Fifth Discipline ini mengenai organisasi belajar? Pertama ada personal mastery, ada mental models, ada shared vision, lalu ada team learning, dan terakhir adalah system thinking. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian organizational learning. Jadi secara umum organizational learning atau belajar organisasi adalah sebuah proses yang bagaimana sebuah organisasi ini dapat memperoleh, mengembangkan, dan mentransfer pengetahuan, lalu menggunakannya untuk memperbaiki tindakannya secara berkelanjutan. Organizational learning menurut para ahli yang pertama ada Argyris and Scott di tahun 1978. Mereka menjelaskan bahwa organizational learning itu adalah sebuah proses yang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam sebuah organisasi. Jadi pada intinya organisasi itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui, baik itu sukses maupun gagal. Pengalaman ini berguna untuk meningkatkan menjadi masa depannya, bisa jadi bahan koreksi dan bahan evaluasi untuk mereka. Seperti itu. Oke, next kita akan bahas mengenai sebuah contoh kasus ya dari organizational learning. Ini kita ambil dari kasusnya Toyota yang berhubungan dengan production system dan Kaizen. Jadi Toyota ini pernah menghadapi sebuah masalah cacat produk di lini produksinya. Setelah tahu, mereka langsung melakukan namanya quality circle. Jadi ada tim kecil dari pegawai yang dibentuk, fungsinya ya untuk menganalisa akar masalah, menemukan penyebabnya sampai memberikan masukan perbaikan. Dalam setiap solusi yang berhasil diimplementasikan, langsung didokumentasikan dalam Toyota production system, supaya bisa dipakai di seluruh pabrik Toyota. Proses ini pun berulang, akhirnya menciptakan budaya Kaizen, yaitu sebuah perbaikan berkelanjutan. Kenapa ini bisa disebut organizational learning? Karena Toyota tidak hanya memperbaiki masalah saat, tapi juga mengubah pengetahuan yang diperoleh menjadi sebuah SOP yang dapat dipakai di seluruh organisasi Toyota. Selanjutnya kita akan bahas contoh kasus nyata dalam learning organization, yaitu kita di sini menggunakan Google. Jadi
di sini lewat 5 tahapan, 5 disiplin. Yang pertama ada budaya belajar. Jadi Google itu memberikan karyawan waktu 20% dari jam kerjanya untuk mengembangkan ide-ide atau proyek pribadi. Nah, dari sini bisa lahirlah Gmail, Google Maps, dan lain-lain. Selanjutnya sarana berbagi pengetahuan. Nah, jadi ada sebuah platform yang diakomodir oleh Google, yaitu Google Brain atau Google X. Nah, fungsi untuk bereksperimen dan transfer pengetahuan. Selanjutnya adalah visi bersama. Jadi visi yang dianut oleh Google yaitu organizing towards information, itu menjadi arah bersama yang membuat semua inovasinya relevan. Lalu team learning. Nah, di sini Google juga membuat team learning, ada namanya peer review, ada diskusi terbuka, dan cross functional teams yang memungkinkan karyawan itu belajar kolektif dan bukan hanya individu. Dan terakhir ada sistem thinking, yaitu jadi Google ini selalu menganalisis dampak dari inovasi-inovasi yang telah mereka ciptakan secara ekosistem, baik itu dari pengguna, developer, bisnis iklan, dan regulasinya. Nah, kenapa ini bisa disebut jadi learning organization? Karena Google tidak hanya belajar dari sebuah masalah, tapi sudah membangun sistem dan budaya agar karyawannya selalu dapat belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Apa sih perbedaan di antara dua kasus tadi? Jadi perbedaannya itu dalam kasusnya Toyota, mereka berfokus pada perbaikan masalah produksi sampai ke proses belajar yang kemudian diinstitusionalisasi. Untuk Google, kasus Google itu mereka bukan hanya sekedar memperbaiki masalah yang ada, tapi juga menciptakan lingkungan dan sistem yang membuat pembelajaran dan inovasi terjadi secara terus menerus. Sekian penjelasan tentang learning organization dan organizational learning. Terima kasih. Sampai jumpa.